Halo teman-teman semua, selamat datang kembali di channel gua Yusuf Adi. Nah, pada kesempatan video gua kali ini, gua akan memberikan sedikit cerita pengalaman gua menggunakan pompa portable dari Xiaomi ini, cuy. Kebetulan untuk pompa ini gua sudah gunakan sekitar 2 tahunan ya. Udah 2 tahun lebih. Menurut gua pompa ini benar-benar berguna banget untuk kebutuhan dalam mengompa ban sepeda motor sehari-hari gitu, cuy. Dimana gue nggak perlu capek-capek untuk ngompa ban gitu ya. Nah, untuk memompa ban pada pompa ini kalian hanya cukup men-set berapa tekanan PSI gitu pada ban yang akan kalian pompa gitu, cuy. Alasan mengapa gue waktu itu membeli pompa produk dari Xiaomi ini karena ada beberapa alasan gitu, cuy. Setelah gue review lihat-lihat di YouTube gitu ya, untuk produk Xiaomi ini untuk daleman mesinnya itu dia benar terlihat solid gitu ya. Untuk gearboxnya itu dia terbuat dari metal gitu, cuy. Jadi itu menurut gua tuh dia jauh lebih awet gitu ya. Dan untuk rangkaian mesin PCB-nya itu dia juga terlihat bagus gitu, cuy. Jadi nggak terlihat murahan ya. Jadi mereknya juga Xiaomi gitu ya. Xiaomi kan dia udah lumayan banyak line up dari produk elektroniknya gitu. Perlu diragukan lagi ya untuk kualitasnya menurut gua. Untuk pompa ini waktu itu gua beli sekitar harga 400 ribuan, 400 mau ke 500 ribu ya. Dimana gua akan memberitahukan kepada kalian nih untuk penggunaan pompa ini kurang lebih 2 tahun ya, apa saja kelebihan dan kekurangannya gitu, cuy. Nah, pertama kita bicara dari sisi kelebihannya. Untuk pompa ini bentuknya benar-benar praktis dan simple, bentuknya kecil gitu ya. Bisa dimasukin saku juga bisa, dimasukin ke sisi samping tas juga bisa. Dia udah terdapat pouchnya juga guna biar melindungi pompa ini dari debu-debu gitu, cuy. Dia agar dia nggak masuk ke dalam komponen si pompa ini gitu. Di samping bentuknya yang praktis gitu ya, dia tuh untuk spare part selang ini dia bisa diganti-ganti ya, cuy. Nah, apabila kalian nanti selama penggunaan ini rusak gitu ya, ini bisa dicabut, bisa diganti. Di marketplace tuh dia banyak yang jual juga, cuy. Kalau nggak salah sekitar 50 ribu gitu ya, gua pernah lihat. Tapi menurut gua sih awet. Ini gua dari baru nggak pernah ganti, ini masih bagus ya. Nah, untuk pompa ini saat nanti kalian gunakan untuk memompa ban gitu ya, ini dia akan menimbulkan panas, cuy. Di sini udah ada keterangannya ya. Dia akan menimbulkan hawa yang lumayan panas gitu karena efek gesekan dari piston mendorong angin ini gitu, cuy. Dia panasnya tuh nanti sampai sini-sini gitu ya. Dia juga terdiri banyak settingan defaultnya gitu ya. Bisa untuk sepeda, untuk motor, untuk mobil gitu ya. Untuk memompa bola dia udah ada settingan default PSI-nya gitu, cuy. Dan dia juga untuk memompa ban kita bisa mengatur secara manual tekanan berapa tekanan PSI yang akan kita butuhkan untuk memompa ban tersebut gitu, cuy. Jadi pada saat kalian mompa gitu ya, kalian tinggal masukkan saja berapa tekanan PSI yang dibutuhkan dari spesifikasi dari ban kendaraan kalian gitu. Tinggal kalian tentukan misalkan 40 gitu ya. Ini tinggal masukkan ke pentil kendaraan kalian, ini tinggal diputer ya, tinggal diputer ke kanan. Nah, nanti otomatis tekanan setelah ini masuk ke pentil roda kendaraan kalian, ini otomatis tekanan ban yang ada di kendaraan kalian itu akan tertampil di sini gitu, cuy. Berapa tekanan PSI-nya akan terlihat gitu ya. Nah, setelah itu kalian tinggal tekan tombol tengah gitu, cuy. Nah, dia akan memompa terus sampai batas PSI yang sudah kalian atur tadi gitu ya. Jika PSI-nya sudah sesuai batas yang kalian tentukan tadi, otomatis proses pompa ini dia akan otomatis berhenti gitu, cuy. Jadi nggak bakal over tekanan gitu ya. Jadi otomatis dia akan berhenti sesuai tekanan yang sudah kalian tentukan gitu. Masih di sisi kelebihan tadi ya, untuk
pompa ini dari build quality plastik ini lumayan solid ya. Juga sudah dilengkapi dengan charger tipe Type C gitu. Tipe Type C. Di sini ada indikator baterainya. Jika ini masih full, dia akan berwarna putih seperti ini. Dan jika baterainya sudah low, dia akan kedip merah-merah gitu cuy. Di sini dia juga mempunyai fitur lampu darurat ya. Untuk menghidupkan lampu darurat, pencet yang tombol sini yang gambar matahari. Nah, di sini ada senternya juga gitu cuy. Jadi misalkan kalian keadaan darurat di keadaan gelap gitu ya, ini nggak perlu khawatir, dia sudah ada lampu penerangannya gitu cuy. Dan jika diklik sekali lagi, dia akan memberikan seperti sinyal isyarat kedap-kedip seperti itu ya. Nah, lanjut. Di sini gua akan berbicara di sisi kekurangannya sekarang ya. Untuk pompa ini, sensor tekanan udaranya itu dia sangat sensitif terhadap embun gitu cuy, terhadap kandungan air gitu ya. Apabila ini sering kalian gunakan, terutama jika kendaraan kalian itu mengalami sedikit bocor gitu ya, bocor halus gitu ya, otomatis kan di dalam angin bannya itu kalian ada sedikit embun kandungan air gitu ya. Nah, itu jika kalian sering melakukan pompa dengan pompa ini, dia kandungan airnya itu akan ikut masuk ke dalam sistem selang ini cuy, dan dia akan masuk ke kena sensor tekanannya gitu ya, sensor tekanan udara gitu. Ini kan dia di dalam ada sensor tekanan udara yang mampu membaca berapa tekanan udara gitu. Dia jika sensor tekanan udaranya itu mengalami sedikit lembab, basah gitu ya, dia akan error gitu cuy. Nanti di layar ini dia akan tertulis ER gitu, error gitu ya. Jadi kalian nggak bakal bisa melakukan pompa ban lagi gitu cuy. Tapi tenang aja, gue udah coba dari pengalaman gue udah berapa kali bongkar ya, udah kurang lebih 2 atau 3 kali. Jadi untuk menangani hal tersebut itu lumayan mudah ya cuy. Sampai akhirnya pompa ini normal kembali gitu. Nah, di sini gue akan memberikan bagaimana cara untuk menangani keluhan tersebut gitu cuy. Pasti kalian pengguna produk Xiaomi ini banyak yang mengeluhkan hal tersebut gitu cuy. Jadi nggak perlu diganti part macem-macem gitu ya. Nanti pompa ini dia akan berjalan normal kembali gitu cuy. Dan juga untuk kelemahannya itu yang kedua ini cuy, untuk baterainya dia ini sudah lowbat gitu ya. Mungkin baru pompa 1 ban aja ini dia udah kedip merah-merah nanti gitu cuy. Mungkin ya sebenarnya wajar aja ya, karena emang usianya juga udah lumayan lama gue pakai, udah 2 tahunan. Jadi memang baterainya itu memang harus diganti gitu cuy. Jadi emang udah berumur ya. Namun buat gua itu nggak jadi masalah juga ya cuy. Untuk baterai si pompa ini gua sudah lihat di YouTube gitu ya. Untuk baterai ini dia menggunakan lithium ion 18650 ya. Sebanyak kayaknya sih 2 buah gitu ya. Itu nanti bisa gua ganti baterainya dengan sel yang baru, yang pasti dengan tipe jenis high drain ya. Bukan yang 18650 biasa gitu. Jadi dia harus khusus yang high drain seperti baterai-baterai vape gitu. Nah, itu nanti harus disolder gitu cuy. Oke, langsung saja tanpa berlama-lama kita langsung eksekusi pompa ini gitu cuy. Bagaimana cara menangani error yang terjadi pada sensor pembaca tekanan udara dari pompa ini gitu cuy, dan bagaimana cara merawat agar si pompa ini bisa bertahan lama dan awet gitu ya tentunya. Di sini gue sudah mempersiapkan peralatannya. Pastinya kita untuk membuka pompa ini, kita harus membuka bagian bawah si pompa ini dulu gitu cuy. Kita congkel aja ya, ini karena udah pernah gue buka, jadi udah ada colokannya. Nah, ini nggak tahu kenapa untuk bagian bawah ini dia lumayan ringkih ya cuy. Ini gua kalau nggak salah dia terbentur sedikit aja dia udah retak gitu cuy, udah pada retak-retak gitu ya bagian plastik bawahnya ini. Lanjut, setelah bawahnya kebuka, ini kita buka pakai obeng plus. Wah, udah pada rapuh cuy. Jadi udah pada patah bagian bawahnya ya. Ini paling nanti gua lem aja ya.
Nah sudah itu terlepas, ini tinggal kita dorong aja seperti slide gitu ya. Untuk bagian rangkaian mesinnya tuh seperti ini ya, dia benar-benar komponennya tuh benar-benar terlihat rapi gitu ya. Dari tombol tiktal aja dia udah terbuat dari besi, dari logam gitu ya. Jadi bukan yang plastik gitu cuy. Udah pasti ini dia lebih awet gitu ya dibanding yang plastik. Kalau yang tombol tiktalnya ini terbuat dari plastik, biasanya tuh dia lebih berisik cetek-cetek gitu cuy. Nah ini tampilan displaynya. Ini motornya, motor penggerak pistonnya. Nah ini kipas pendinginnya gitu cuy. Nah ini ruang pistonnya ya, dia untuk menghisap angin dan mendorong angin gitu. Nanti ini yang akan kita olesi grease gitu cuy, biar lebih awet ya. Lalu selanjutnya kita akan buka komponen ini bagian belakangnya dulu ya. Nah kurang lebih untuk isi komponennya tuh seperti ini cuy. Ya. Nah dalam membuka ini kalian perlu hati-hati ya. Ini jangan sampai ini terlepas, tercabut, dan ini pompanya tertekan gitu cuy. Sebab jika tiba-tiba ini nyala, ini tuh tenaganya tuh lumayan besar gitu cuy. Tangan kalian tuh bisa lumayan panas gitu ya, bisa terkelupas kulit kalian. Soalnya gue pernah mengalami sendiri, benar-benar kuat banget ini tenaganya. Nah di sini letak sensor pembaca tekanan udaranya ini di sini nih cuy, di sini ya. Ini dia terhubung dengan kabel. Nah jika kalian pompa kalian itu mengalami di layar muncul error, nggak bisa dipakai buat pompa gitu ya, itu solusinya di sini cuy. Solusinya hanya di ini nih, di sensor pembaca tekanan udaranya ya. Ini perlu kalian lepas dan keringkan gitu bagian airnya itu. Sini langsung aja kita buka bagian sensor tekanan udaranya. Bautnya paling kecil di antara baut-baut yang komponen yang lainnya. Ini harus hati-hati naruhnya biar nggak hilang gitu cuy. Soalnya ini penting banget ya. Di sini ada plat penekannya. Nah ini kita lepas aja cuy. Nah bisa kalian lihat sendiri ya, ini jika kalian perhatikan ini lumayan banyak kandungan air gitu cuy. Ini soalnya udah berapa lama nggak gua buka lagi ya tuh. Ini yang menyebabkan sensor tekanan pembaca udara ini dia error cuy. Jadi kadang nggak akurat gitu ya, kadang suka muncul tulisan error gitu. Nah ini harus kita bersihkan bagian kandungan air yang seperti ini gitu cuy. Jadi harus kita keringkan ya. Bersihkannya lumayan gampang, hanya pakai kapas saja. Nah ini bagian yang basah ini kita total aja pakai kapas seperti ini ya. Sudah yang bagian sini kering, lanjut yang sensor pembacanya kita lap-lap juga nih cuy. Kita lap-lap, habis itu kita sedikit panaskan dengan korek ya, biar dia lebih kering gitu. Jadi kalau kalian ada hair dryer tuh justru lebih bagus gitu cuy. Nah bagian ini ya, ini dia rawan basah gitu. Dia kalau basah sedikit tuh dia pasti membacanya akan error gitu. Ini harus benar-benar kering ya, pastikan harus benar-benar kering, nggak ada kandungan air sama sekali gitu cuy. Ini tadi juga ada hasil karet seperti ini jangan sampai hilang ya. Nah di sini karena gua nggak mempunyai hair dryer ya, jadi gua manfaatkan korek gas aja cuy. Jadi di sini gua akan panaskan bagian ini dengan korek gas ya, cuman pasti perhatikan jaraknya ya cuy, jangan terlalu dekat. Yang penting dia kena hawa panas dan kandungan air di dalam si sensor tekanan udara ini pastinya kering gitu cuy. Jadi biar nggak ada kandungan airnya lagi ya. Kalau misalkan kalian ada hair dryer justru itu lebih bagus cuy. Seperti ini dengan jaraknya jangan terlalu dekat.
Yang penting dia anget aja gitu cuy. Yang penting dia anget gitu ya, jangan deket-deket. Yang penting dia bisa kering kandungan airnya. Dah, jangan lama-lama ya. Yang penting dia bagian ini dia udah kering ya. Nah kebetulan ini udah kering ya. Nanti kita pasang lagi. Di sini gue akan sekaligus membersihkan bagian komponen gearboxnya juga nih cuy. Keluarkan komponen ini, kita buka dulu selangnya. Tuh, kurang lebih dia untuk bagian komponennya seperti ini ya. Ini udah terbuat dari metal semua. Ini kayaknya nggak perlu gue lepas, paling cukup dibersihkan saja di bagian dalamnya. Nah sini nanti gue akan beri grease lagi pada gear-gearnya ini, dan juga di bagian dalam pistonnya ini cuy. Pembersihan komponen ini sebaiknya kalian lakukan secara berkala ya, agar komponen dari pompa ini dia bisa lebih awet gitu cuy. Nah bisa kalian lihat di sini ada kompartemen dari tempat baterainya nih cuy. Nah ini ya, ini juga sensor tekanan udaranya, dia mempunyai soket seperti ini. Jadi misalkan sensor udaranya rusak, ini mungkin bisa diganti ya, tuh ada soketnya. Ini untuk motor DC nya, ini untuk rangkaian PCB nya tembus ke sini ya. Nah ini jika kalian ingin melakukan pergantian baterai, ini tinggal dibongkar aja nih cuy bagian baterai ini ya. Cuman karena gua belum beli stok baterai yang baru, jadi mungkin nanti aja ya pada video gua berikutnya. Nah di sini gua akan memberikan grease ulang pada bagian pistonnya nih cuy. Oke, kita akan lihat bagaimana kondisi dinding pistonnya. Bagian dalamnya tuh seperti ini guys. Jadi ini ada sebuah katup ya untuk menahan udara. Ini sebaiknya kita bersihkan total cuy. Kita akan lihat dinding silinder pistonnya. Bentuknya tuh seperti ini guys. Ini kita bersihkan aja, nanti kita kasih grease ulang. Oke, untuk dinding silinder pistonnya udah bersih. Ini yang menurut gue ini komponen yang lumayan berperan paling penting nih cuy. Di sini dia ada seal karetnya juga ya. Ini sih gue pernah lihat, katanya untuk seal karet ini misalkan ini sudah rusak, ini bisa diganti ya seal dari ring piston ini gitu. Cuman gue lupa ukurannya berapa dia pakainya. Ini kita bersihkan aja, nanti kita akan grease ulang menggunakan grease CVT ini cuy. Untuk dari gear-gear ini jangan pakai oli ya. Kalian boleh pakai grease dari CVT ini aja cuy. Kalian gunakan grease ini dikit aja, tipis-tipis aja, nggak usah banyak-banyak. Yang penting dia bagian gearnya itu kena gitu ya. Sebab jika kebanyakan nanti dia akan muncrat kemana-mana nantinya cuy. Nah ini yang paling penting, yang bakal kita kasih grease itu ini cuy, bagian piston ya, sama dinding piston yang tadi gitu. Penting banget ya dikasih grease kembali gitu, supaya apa? Supaya agar seal dari seal piston ini dia lebih awet gitu ya, karena dia saat melakukan mompa gitu dia akan panas banget gitu cuy. Pistonnya udah, lanjut kita dinding silinder yang tadi cuy, kita kasih grease juga ya bagian dalamnya. Dinding yang ini tadi rumah silindernya. Nah ini jangan lupa kita kasih grease cuy, ini yang paling penting ya.
sebab dia akan bergesekan secara terus menerus dan sangat panas gitu cuy. Jika kalian tidak melakukan pemberian grease gitu ya, ini pasti untuk bagian ring pistonnya itu dia akan cepat haus ya, cepat habis gitu. Lalu kita pasang kembali bagian piston dan silinder pistonnya cuy. Nah ini jangan lupa ya, pastikan ini harus terpasang nih guys, supaya dia anginnya itu dia nggak bocor gitu, jadi dari ban itu dia nggak bisa balik lagi gitu cuy. Nah ini juga bagian penutup yang ini tadi jangan lupa dipasang lagi ya guys. Nah saya tes aja biar dia masuk ke dalam gitu ya, nggak usah banyak-banyak sebab nanti dia akan belepetan kemana-mana gitu cuy kalau terlalu banyak ya. Yang penting dia bisa meresap ke dalam aja gitu. Oke, cukup sekian untuk video kali ini ya. Bagaimana cara mengatasi error pada pompa Xiaomi dan bagaimana cara merawat agar si pompa portable ini berumur lebih panjang gitu cuy. Dan sekarang ini tinggal siap pakai lagi ya. Jadi tinggal di set berapa PSI yang kalian inginkan sesuai tekanan bannya, lalu kalian tinggal pompa gitu cuy. Nah, pompa sudah siap digunakan kembali cuy, dan pastikan untuk penggunaan pompa ini kalian selalu menggunakan pouchnya ya. Agar gunanya apa? Karena untuk bagian ini dia bolong-bolong gitu ya, jadi agar meminimalisir debu dan pasir-pasir tidak masuk ke dalam komponen si pompa ini cuy, agar bagian gearboxnya itu dia selalu bersih gitu ya, nggak mudah terkena debu gitu. Semoga video dan tips ini bermanfaat buat kalian semua, khususnya bagi kalian pengguna pompa portable Xiaomi seperti ini cuy. Ini nggak berlaku untuk si pompa Xiaomi ini aja ya. Untuk segi perawatan untuk semua pompa portable menurut gua sama aja. Bagian-bagian yang perlu kalian beri pelumas grease gitu cuy, agar komponen part-part di dalam pompa ini berumur lebih panjang gitu cuy. Buat kalian, terima kasih buat yang sudah menonton video gue dari awal sampai akhir, dan tunggu video gue selanjutnya.